Indonesia Raya dan Mars KGBN. Kemudian ada sambutan dari Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Jatim. Kemudian penyampaian materi pertama dan kedua dari kedua narasumber kita. Dilanjutkan dengan tanya jawab dan pengisian refleksi bersama. Mari Ibu dan Bapak sekalian, kita tundukkan kepala sejenak untuk menghaturkan ucapan syukur atas acara kita malam ini, serta memohon agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, serta mendatangkan manfaat bagi kita semua, terlebih agar kebermanfaatan yang kita dapatkan nantinya dapat diteruskan bagi murid-murid kita tercinta. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, menyanyikan lagu Mars KGBN. Pada inspirasi belajar berkarya, mereka belajar meraih kompetensi, berpraktik baik demi anak negeri. Selalu bersambung berbagi bersama menuju cita-cita pendidikan nasional yang bermanfaat. Kesempatan untuk kembangkan dirinya, potensi bakat dan minat. Saatnya belajar berpihak pada mereka. Kami perlu belajar Nusantara, komitmen berjaga untuk membangun
Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Alfi Lailatin, selaku Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Jawa Timur. Kepada Ibu Alfi, disilakan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam-malam masih menyempatkan diri untuk belajar bersama ya. Kali ini kepada yang terhormat Ketua KGBN Tuban dan KGBN Malang, teman-teman yang terlibat untuk mensukseskan acara ini, Bapak Makdum dan Pak Astrid Wangsa Girindra, teman-teman lain yang hadir, terima kasih sudah menyempatkan untuk belajar kali hari ini. Tidak lupa kita panjatkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya kita semua bisa bersama di dalam acara virtual ini. Untuk siapa teman-teman? Untuk murid-murid dan murid kita. Nah, di sini terima kasih saya mewakili teman-teman dari KGBN Jatim menyampaikan apresiasi yang besar-besarnya kepada teman-teman dalam menyelenggarakan acara webinar dalam serentak ya, bulan bergerak serentak. Melalui webinar ini teman-teman, kita tergerak, bergerak, dan belajar bersama. Untuk apa? Untuk bermakna dan berdaya. Karena kita akan bersama-sama berjalan untuk menguatkan ekosistem ini, untuk bersama-sama kita saling belajar gimana sih implementasi dari kurikulum Merdeka. Karena saya yakin dalam perjalanan teman-teman, baik yang sudah melaksanakan di tahun ajaran kemarin, ataupun yang akan melaksanakan di tahun ajaran 2023 ini nanti, yang namanya tantangan pasti akan hadir menyapa teman-teman. Tetapi yakinlah dari kementerian sendiri sudah ada platform Merdeka Mengajar. Di sana teman-teman dapat melakukan pelatihan baik secara mandiri ataupun nanti belajar bersama ya, bersama teman-teman di sekolahnya, nobar, ikut pelatihan bareng-bareng, ataupun mungkin seperti yang teman-teman adakan, kolaborasi antara KGBN Malang dan Tuban seperti malam ini. Silakan bangun jejaring teman-teman, buka kesempatan, buka berbagi bersama teman-teman antar komunitas yang lainnya. Karena apa? Teman-teman di sini sebagai salah satu aktor dari pemulihan pembelajaran. Nah, tentu teman-teman dalam prosesnya nanti yang namanya tantangan, kegagalan pasti menyapa. Tetapi dengan tiga kata kunci dari Merdeka Belajar, dari komunitas kita, yaitu kita komitmen terhadap tujuan. Tak lain teman-teman, tujuan kita adalah untuk murid. Kita mandiri terhadap cara. Meskipun nanti mungkin teman-teman mengalami keterbatasan, karena mungkin nanti juga undangan dari dinas terbatas, teman-teman mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan undangan dari instansi juga terbatas. Tapi saya yakin dengan webinar, dengan banjir informasi yang teman-teman lebih mudah dapatkan sekarang, teman-teman bisa belajar sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah refleksi teman-teman. Baik yang sudah berjalan ataupun nanti yang akan memilih kurikulum Merdeka ini, refleksi sangat penting teman-teman. Karena apa? Karena kita belum mengalami yang namanya proses belajar ketika kita belum melakukan apa itu refleksi. Jadi refleksi ini adalah sebagai proses dari belajar kita. Mari teman-teman kita bersama-sama memberikan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, tema kali ini sangat tepat sekali. Ditambah lagi juga tadi lagu ya, putaran lagu dari Mas KGBN, saatnya kita saling berbagi praktik baik. Luar biasa, webinar kali ini pun sudah mewujudkan hal tersebut. Karena apa? Karena murid kita, teman-teman, mereka adalah
penerus tongkat estafet perjuangan kita. Mari kita bersama-sama saling mengembangkan potensi untuk bisa menyuburkan potensi yang sudah anak-anak miliki ini. Sudah saatnya kita mengambil peluang emas ini, kita ambil kesempatan untuk mendaftar, ataupun teman-teman untuk memilih nih yang awalnya mandiri belajar berganti kepada mandiri berubah, atau kembali lagi berpindah lagi di mandiri berbagi. Silakan teman-teman, karena murid kita yang dulu mengalami menderita belajar, kita masih sering menggunakan satu pola untuk semua murid. Sudah saatnya kita sama-sama belajar, karena ini banyak hal baru. Saya pun sampai saat ini masih belajar gimana caranya kita bisa memberikan porsi, memberikan kebutuhan, melayani kebutuhan murid kita. Tapi saya yakin dengan bergotong royong sehingga kita bisa mewujudkan murid yang awalnya menderita belajar, mereka akan senang, riang, dan bahagia untuk belajar. Hal ini pun sesuai dengan semboyan dari Jawa Timur sendiri yang tak lelah selalu saya alarmkan di setiap event, yaitu Jerbasuki Mawabeo, teman-teman. Semboyan itu mengandung dua kata kunci, yaitu keberhasilan dan pengorbanan. Di dalam mencapai sebuah keberhasilan, kebahagiaan, tentu ada sebuah biaya, yaitu pengorbanan. Pengorbanan itu tentu diawali dari pengorbanan seorang guru yang rela salah satunya malam-malam, apalagi besok mau long weekend ya, teman-teman ya. Tapi teman-teman di sini masih menyempatkan diri untuk mengikuti webinar, untuk belajar bersama-sama sehingga nantinya bisa membersamai kebutuhan murid untuk belajar. Dan saya yakin teman-teman di sini pasti nggak mau berjalan cepat sendirian. Tapi teman-teman ingin berjalan jauh bersama-sama. Teman-teman di sini punya sekutu yang paling dekat, yaitu murid. Yuk teman-teman, kita gunakan aset itu. Murid kita adalah sekutu terbaik kita. Kita optimalkan, bangun komunitas-komunitas dalam lingkungan sekolah juga, dimulai dari ruang kelas. Banyak praktik baik yang sudah kita terapkan, sehingga akhirnya nanti bisa menularkan kepada tetangga kelas kita, hingga akhirnya menumbuhkan sebuah ekosistem positif dalam lingkup sekolah. Baik teman-teman, dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, lagi Maha Penyayang, Bismillahirrahmanirrahim, semoga Tuhan meridhoi perjalanan suci kita untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Guru belajar sampai akhir, panjang umur perjuangan, sekali merdeka, tetap merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alfi, semangatnya luar biasa. Tadi kita sudah diingatkan kembali untuk mandiri belajar, bukan cuma mandiri belajar, tapi juga mandiri berubah dan mandiri berbagi. Untuk jalan jauh itu memang lebih asik kalau bersama-sama, Bu Alfi. Seperti hari ini, malam ini kita akan berkolaborasi, dari KGBN Malang dan juga Tuban, supaya perjalanan kita lebih asik dan lebih bermakna, gitu ya Bu Alfi. Terima kasih Bu Alfi. Baik Ibu dan Bapak sekalian, setelah ini kami akan bacakan untuk profil tentang narasumber kita malam ini. Yang pertama ada pemateri kita, yang pertama ada Bapak Muhammad Mahdum. Latar pendidikannya adalah S1 Pendidikan Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, S2 Pendidikan Dasar IPA Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Kemudian ada short course juga dari Hangzhou Normal University di Zhejiang ya Pak ya, bacanya ini China di tahun 2016. Adapun pengalaman profesional beliau sebagai penulis dan penelaah soal Nasional Pusmendik Kemdikbud tahun 2018 sampai 2020, sebagai pengajar praktik guru penggerak angkatan 5 Kemdikbud tahun 2022, dan juga sekaligus sebagai penggerak dari komunitas guru belajar Nusantara Tuban. Prestasi beliau
sebagai juara 3 Olimpiade Guru IPA Kabupaten Tuban tahun 2017, juara 2 Lomba Kreativitas Guru Kabupaten Tuban, Seminar Nasional Guru Dikdas Berprestasi Kemdikbud tahun 2019, dan sebagai juara 1 Lomba Penulisan Praktik Baik Kabupaten Tuban tahun 2022. Keren banget nih Pak Madum. Adapun karya yang beliau produksi, buku dan karya tulis, Wonderful Class Inovasi, Pembelajaran Inovatif dan Atraktif, ini buku antologi, Berbagi Rasa dalam Gerakan Literasi Sekolah, Jejak Langkah Mahasiswa UM di Luar Negeri, Islam Cinta untuk Indonesia, Antologi Cerpen Mozaik 2022, dan juga beliau menulis esai di berbagai media seperti Mojok dan Detik.com. Itu dia profil dari narasumber pertama kita. Kemudian untuk narasumber kita yang kedua, yang sama-sama kerennya, ada Pak Astrid Wangsa Pujastawa, biasa kita panggil Pak Awang. Pengalaman beliau ini dari seni, ada karya pertunjukan demo UKM STK AK 2013, kemudian ada pertunjukan demo UKTM STK AK 2014, pertunjukan kemerdekaan kita tahun 2018, Malang Tri Bina Cipta, dan juga ada pertunjukan Geksma SMKN 3 Malang di tahun 2016 sampai dengan 2019. Karya tulis yang beliau hasilkan ada beberapa di sini: Proceeding Seminar Nasional Barada tahun 2018, Proceeding Seminar Internasional ICCL AI tahun 2019, Proceeding Seminar Internasional ICTIS 2020, Proceeding Seminar Internasional ICODEV tahun 2020, Jurnal Piulang tahun 2020, Proceeding ICCI 2020, Proceeding DANCOC tahun 2020. Keren banget Pak Awang. Prestasi beliau pun ada sebagai penulis karya terbaik GFT UB 2013 dan sebagai penata musik terbaik Festival Teater Universitas Negeri Malang tahun 2016. Pendidikan beliau SDN 2 Mojosari, SMPN 1 Mojosari, SMK 12 Surabaya, S1 di UM Malang, dan S2-nya mengambil PBJ Universitas Negeri Yogyakarta. Luar biasa Bapak Ibu. Ini nanti kita akan belajar dari beliau-beliau ini. Nah, namun untuk materi yang pertama akan saya persilakan dulu untuk Bapak Muhammad Mahdum. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Ibu Alfi Lailatin, kawan baik saya, Ketua KGBN Jawa Timur, Bu Eva, Ketua KGBN Tuban, Bu Erlina, penggerak dari KGBN Malang, Ketua KGBN Malang, juga Pak Astrid. Bu Farah juga, Pak. Gimana? Bu Farah ini Ketua KGBN Malang. Bu Farah, Ketua KGBN Malang, ya Pak Astrid dan Bapak Ibu guru semuanya yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk saling belajar bersama, berbagi praktik baik terkait dengan bagaimana kita bisa mengimplementasikan Merdeka Belajar pada murid-murid kita. Nah, kebetulan pada malam hari ini saya kebagian materi terkait dengan bagaimana menerapkan segitiga restitusi sebagai langkah awal untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah atau di kelas. Nah, untuk lebih lanjut, nanti bisa kita mulai materi pada malam hari ini. Untuk bisa share screen, ini yang nge-share dari host ya. Soalnya ada Pak. ya. Okay. Baik.
Soalnya ada beberapa slide yang saya perbarui, mungkin nanti bisa saya tambahkan di Linknya. linknya ya. Oke. Baik, kita akan mulai bahwa Bapak Ibu guru yang mengikuti pendidikan guru penggerak, baik yang sudah lulus maupun yang masih dalam proses, pasti akan mengenal bagaimana konsep segitiga restitusi. Ya, ini bagi saya juga sebuah hal yang baru karena sebelum mengikuti PGP sebagai pengajar praktek, sebelumnya tidak kenal dengan yang namanya segitiga restitusi. Nah, baik untuk mengawali ini bisa di-share lagi materinya, share screen. Saya nggak bisa ngikuti. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa sebagai guru tentunya kita sering menemukan siswa-siswa atau murid-murid yang dianggap dalam tanda kutip bermasalah. Kadang-kadang menurut kita tidak bermasalah, tetapi menurut guru lain kadang-kadang bermasalah. Atau ada sebutan juga murid yang nakal, atau murid yang sering melakukan pelanggaran. Nah, tentunya kita sebagai guru yang memahami konsep Merdeka Belajar, anak-anak seperti itu bukanlah sebuah permasalahan yang dianggap yang harus diselesaikan dengan eksekusi yang berupa hukuman ya, tetapi itu merupakan salah satu aset bagi kita untuk belajar mengenal murid kita secara lebih mendalam sehingga nanti akan tercipta sebuah pembelajaran yang bermakna gitu ya. Nah, biasanya kalau kita menemukan murid-murid seperti itu, ada kecenderungan memberikan sanksi atau hukuman agar murid itu menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi, hingga kemudian murid tersebut menjadi baik. Nah, kira-kira Bapak Ibu sepakat atau tidak mengenai memberikan sanksi atau hukuman bagi siswa atau murid yang melakukan pelanggaran. Nah, itu dulu yang perlu menjadikan pijakan awal kita sebelum melangkah ke segitiga restitusi. Nah, dalam ya kita dihadapkan pada situasi di mana selalu ada murid-murid kita yang melakukan pelanggaran disiplin, mulai dari pelanggaran ringan terlambat sekolah, ya, membolos, bullying, berkelahi, tidak mengerjakan tugas dan sebagainya, di mana hal tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi keberhasilan kita dalam melaksanakan proses pembelajaran dan juga pembelajaran tidak hanya kita sebagai guru, tetapi juga bagaimana murid bisa mencapai tujuan belajarnya. Nah, sebagai guru yang baik, tentu kita tidak akan tinggal diam melihat kondisi tersebut, kita pasti akan berikhtiar seoptimal mungkin untuk mengatasi permasalahan itu. Yang pertama biasanya adalah dengan memberi nasihat, kemudian menegur, memberikan treatment atau perlakuan-perlakuan lain, hingga kemudian mentok biasanya itu akan diberikan sanksi atau hukuman. Beberapa langkah tersebut kadang-kadang berhasil, tetapi tidak selamanya bisa optimal karena ternyata selalu ada murid-murid yang istimewa yang tidak bisa dihadapi sebagaimana murid pada umumnya. Nah, dari sini nanti kita akan memunculkan sebuah solusi, ya, di mana untuk menyembuhkan atau memberikan terapi atau healing pada murid-murid kita yang demikian, guru perlu melakukan alternatif lain dengan pendekatan berupa praktik segitiga restitusi. Nah, penerapan segitiga restitusi ini bisa menjadi alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, apa itu yang dinamakan dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah sebuah proses, ya, bagaimana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka nanti bisa kembali ke jalan yang benar, dalam tanda kutip kembali mendapatkan hidayah, sehingga nanti dia bisa kembali menjadi
terlahir sebagai murid baru yang meninggalkan masa lalunya yang kurang baik atau meninggalkan kesalahannya yang lalu dan tidak mengulangi lagi. Nah, ternyata di dalam segitiga restitusi itu juga terdapat proses kolaboratif ya, yang mengajarkan siswa, murid untuk mencari sendiri solusi terhadap masalah yang dia hadapi, kemudian bagaimana dia bisa keluar dari masalahnya itu setelah sebelumnya mengenali beberapa penyebab mengapa dia melakukan tindakan-tindakan yang dianggap negatif, kemudian bagaimana jika mereka bisa bersikap setelah melakukan kesalahan itu. Nah, ini bagi saya pribadi merupakan sebuah terobosan yang cukup strategis ya, di mana sebelumnya saya seringkali melakukan pendekatan ke siswa itu hanya berupa nasihat, kemudian memberikan apalah semacam treatment gitu aja, tetapi dengan segitiga restitusi saya bisa mengenali siswa menjadi lebih dalam dan kemudian terbentuk sebuah komunikasi yang intim ya, yang saling menghargai dan respek antara guru dan murid. Jadi kita melihat murid yang melakukan pelanggaran itu bukan sebagai tidak dalam kacamata yang penuh dengan amarah dan cenderung menyalahkan siswa, tetapi apalah bahasa agamanya itu yang durunal ummah bi'ainir rahmah gitu ya, memandang orang itu dengan penuh kasih sayang gitu. Jadi meskipun dia bersalah, tetap kita posisikan memandang mereka dengan penuh kasih sayang. Itu yang pertama poin yang dapat saya tangkap terkait dengan segitiga restitusi. Nah, ini ada yang namanya itu ya, ada bagan dari segitiga restitusi atau restoratif triangle ya. Yang pertama ada 3 hal pokok atau 3 kata kunci yang harus kita pahami terkait dengan bagaimana penerapan segitiga restitusi itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian validasi terhadap tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk menghadapi siswa yang demikian, itu kita pendekatannya adalah pertama menstabilkan identitas dulu, yaitu memberikan pengertian atau pemakluman kepada siswa bahwa setiap orang itu pasti akan pernah melakukan kesalahan. Pasti pernah melakukan kesalahan, entah itu dalam bentuk apapun. Baik itu kesalahan kecil, kesalahan besar, kesalahan yang tidak fatal, ataupun yang lainnya. Nah, siswa atau murid yang kita hadapi itu bukan satu-satunya murid yang pernah melakukan kesalahan. Sebelumnya juga banyak murid-murid yang melakukan kesalahan. Akan tetapi, dari sini tidak berhenti sampai di sini saja, harus ada yang namanya validasi terhadap tindakan yang salah. Validasi di sini itu bukan kok membenarkan apa yang dilakukan oleh murid tersebut atau memaklumi membenarkan kesalahannya tidak, tetapi mencoba menggali informasi atau mencari latar belakangnya mengapa sih siswa itu atau murid itu kok melakukan kesalahan itu. Kadang-kadang permasalahannya remeh, hanya ingin mencari perhatian saja. Kadang-kadang karena di luar tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tuanya. Kadang-kadang ada permasalahan dengan temannya sehingga untuk murid-murid di usia SMP atau SD atau mungkin SMA, beberapa murid kadang-kadang ada yang memiliki psikologi yang kurang stabil atau emosi yang kurang stabil sehingga dilampiaskan untuk hal-hal yang negatif. Itu perlu kita pahami dulu. Nah, setelah siswa menyatakan alasannya, kita memberikan pertanyaan balik ya, menggali, memahami bahwa kira-kira ada nggak cara yang lebih baik yang bisa kamu lakukan untuk dalam tanda kutip apalah mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya itu. Apakah bisa melakukan hal positif untuk tujuan yang seperti itu? Kan jika
bisa melakukan yang positif, kenapa harus menggunakan atau melakukan hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, setelah siswa memberikan jawaban alasan terkait apa yang dia lakukan, kemudian dia bisa memilih sendiri, oh bisa Pak, saya bisa begini-begini. Nah, itu nanti bisa kita kuatkan dengan mengarahkan kepada bagaimana ke langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ketika siswa sudah menyadari kesalahannya dan siap untuk berubah, baru kita arahkan ke bagaimana arahnya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Tentunya sebelum melakukan restitusi, guru juga sebelumnya perlu membuat yang namanya kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas, di mana itu merupakan bentuk lain dari tata tertib kelas yang sifatnya lebih humanis ya, terkait dengan hubungan antar murid dan juga dengan gurunya. Nah, setelah siswa bisa mengingat kembali atau mengikat kembali apa itu keyakinan kelas yang sudah disepakati, nanti siswa akan diarahkan kepada pertanyaan berikutnya. Kira-kira nanti itu kamu pengen jadi orang seperti apa sih? Gitu. Pengen jadi anak seperti apa? Kamu punya cita-cita ke depan apa? Nah, kira-kira kalau kamu ingin menuju ke arah sana, bisa nggak kamu berada dalam posisi yang seperti ini? Gitu. Ibaratnya, kalau kamu salah terus, kira-kira bisa nggak kamu meraih keinginan positif atau keinginan yang baik di masa mendatang? Nah, dari situ biasanya siswa akan berpikir untuk kemudian menyadari kesalahannya dan kemudian akan berupaya untuk menjadi lebih baik. Ini teori idealnya Bapak Ibu Guru. Itu langkah-langkah ideal yang bisa diterapkan. Akan tetapi rupanya beberapa praktek segitiga restitusi yang saya lakukan enggak sepenuhnya bisa berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Ya. Yang pertama, sebelum beralih ke yang lain, kita harus memahami dulu bagaimana peran guru dalam menerapkan segitiga restitusi itu. Guru itu kan punya posisi yang disadari atau tidak, diakui atau tidak, itu mesti merasa lebih tinggi daripada siswa. Ya, sehingga ada relasi kuasa di situ. Seolah-olah guru itu berkuasa sepenuhnya terhadap murid kita. Sehingga di situ apakah kita itu akan mengambil peran sebagai posisi kontrol, ya, apakah sebagai teman siswa, sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, menjadi pemantau atau bahkan sebagai manajer. Nah, kita itu bisa berperan di situ, tinggal kita milih seperti apa. Kita bisa saja sebagai guru yang sok kuasa terhadap siswa, bisa serba benar juga bisa, wong murid kita pasti akan berada di bawah kita sampai kapanpun, kan begitu. Tetapi rupanya hal semacam itu bisa mungkin sudah kita hindari, ya, sehingga kita yang paling ideal adalah bagaimana memposisikan diri kita sebagai kontrol, sebagai teman, sebagai pemantau, atau mungkin juga sebagai manajer. Ini adalah posisi-posisi yang positif yang bisa menumbuhkan atau bisa menyuburkan komunikasi yang baik dengan siswa. Nah, meskipun kadang-kadang juga ada beberapa murid yang karena kita anggap sebagai teman, dalam tanda kutip, kemudian tingkah lakunya ya berbeda dengan kalau kita memposisikan diri sebagai seorang guru yang benar-benar harus punya wibawa dan tidak boleh di matanya seperti itu. Itu kadang seperti itu. Kadang-kadang ada siswa yang karena menganggap sebagai teman, saking akrabnya kadang-kadang gitu, Pak gitu, mau tak kasih gitu, mengambil sakunya kemudian keluar gini, sarang yuk gitu. Kadang-kadang itu menunjukkan bahwa siswa sudah kalau dinilai dalam bahasa orang tua dulu mungkin itu siswa kurang ajar, tapi kalau kita melihat dari sisi lain berarti siswa memiliki kenyamanan atau keyakinan kepada gurunya bahwa gurunya bisa diajak untuk sharing bersama sebagai teman, sehingga siswa tidak takut terhadap gurunya. Itu yang perlu dipahami dulu. Nah, ada hasil yang saya dapatkan setelah menerapkan segitiga restitusi itu, ya, yang
Pertama, bahwa ketika restitusi itu cukup efektif untuk menyembuhkan murid-murid yang bermasalah dan sekaligus juga untuk menumbuhkan budaya positif. Karena yang pertama, seketika restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan siswa, tetapi bagaimana memaknai kesalahan yang dilakukan siswa sebagai sebuah pembelajaran. Kemudian restitusi itu bukan merupakan paksaan ya, tetapi sebuah tawaran terhadap murid kita. Nah, tawaran, bukan sebuah paksaan bahwa harus dipaksa untuk melakukan tahapan-tahapan restitusi, juga tidak. Itu sebuah tawaran yang bisa kita komunikasikan. Kemudian restitusi itu menuntun siswa untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, mengenali dirinya sendiri, mengenali jati dirinya. Kemudian restitusi merupakan ikhtiar untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan siswa. Jadi siswa itu melakukan tindakan itu alasannya apa sih, kebutuhannya apa sih gitu. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan pada perubahan tindakan ya. Bisa jadi siswa itu tindakannya berubah tetapi didasari oleh rasa takut atau didasari untuk cari aman sehingga dia merubah tindakannya tetapi tidak merubah karakternya. Hanya kelihatan manis di depan gurunya tetapi begitu sudah lolos dari pengawasan dia akan kembali kepada karakter aslinya. Tidak seperti itu. Kemudian restitusi itu fokus pada mencari solusi dan kemudian restitusi itu merupakan upaya untuk mengembalikan siswa yang berbuat salah kepada perbuatan yang benar, kemudian sehingga dia bisa kembali lagi diterima oleh teman-temannya. Seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian pengalaman saya dalam melaksanakan restitusi itu, ini tadi yang saya anggap merupakan langkah ideal, tetapi dalam pelaksanaannya saya sering menemukan kendala. Yang pertama adalah seketika restitusi itu akan efektif jika murid yang kita hadapi itu bisa diajak berkomunikasi dan berpikir dengan baik. Ya, artinya kadang-kadang ada murid-murid kita yang ketika ditanya, ketika digali itu jawabannya simpel, nggak tahu Pak, nggak tahu Pak, nggak tahu. Itu yang repot gitu loh. Jadi kadang-kadang diajak berpikir ke sana jawabannya nggak tahu Pak, nggak tahu. Itu yang menjadi sebuah kendala awal ya. Kalau menemukan murid yang demikian, biasanya saya hentikan dulu. Jadi nanti cari suasana yang lebih nyaman, kemudian nanti akan melakukan restitusi lagi di kesempatan berikutnya. Ya, kemudian yang kedua adalah beberapa murid yang underrate ya, di bawah rata-rata dalam artian itu taraf berpikirnya, kemudian dalam tanda kutip mungkin agak lama nyambungnya, agak lama connect-nya itu juga agak susah ya. Nah, kemudian agar praktis dari restitusi itu bisa berjalan dengan efektif, sebisa mungkin guru menyediakan waktu khusus dan pribadi yang sekiranya tidak terekspos oleh guru-guru lain, ya, sehingga akan tercipta suasana yang nyaman, termasuk juga kemudahan dalam berkomunikasi, sehingga siswa nanti bisa terbuka mengutarakan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang terakhir adalah diperlukan penanganan yang berkelanjutan, dalam artian ini tidak hanya sekali saja tetapi harus kontinu, kemudian konsisten, dan juga perlu pemantauan terhadap karakter siswa sehingga hasilnya lebih optimal. Saya kira itu untuk apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Nanti Bapak Ibu bisa saling sharing ya, berdiskusi, juga bisa memberikan masukan, saran, dan juga bisa memberikan pengalaman. Barangkali juga Bapak Ibu punya praktik sekitar restitusi yang lebih baik
dari yang saya terapkan kepada murid saya. Untuk sementara saya cukup sampai di sini, nanti bisa dilanjut ke diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Bu Herlina. Monggo. Terima kasih Bapak Muhammad Madu tentang materi segitiga restitusinya. Baik, Ibu dan Bapak, sebelum kita ke sesi tanya jawab nanti, kita gabung jadi satu, jenengan kumpulkan dulu. Kita akan menuju ke materi kedua oleh Bapak Awang. Disilakan Pak Awang. Terima kasih Bu Lina. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik. Jelas, Pak, terdengar. Baik, akan saya lanjut. Ya, sebentar saya menunggu. Baik, Bapak Ibu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Boleh dibantu ke halaman judul terlebih dahulu. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini saya akan membawakan sebuah materi pemantik ya, nanti bisa kita diskusikan bersama, yaitu judulnya adalah metode sosiodrama sebagai penanaman profil pelajar Pancasila di kelas. Jadi kalau tadi Bapak Ibu sudah mendapatkan materi segitiga restitusi yang dalam kaitannya untuk pembelajaran karakter atau pembentukan karakter kepada siswa, di sini saya ingin menawarkan sebuah praktek. Jadi bagaimana langsung menerapkan sebuah segitiga restitusi dalam bentuk sebuah pembelajaran berbasis proyek. Nah, boleh dilanjut PPT-nya? Langsung lanjut saja. Nah, ini jadi pertama-tama kita sebelumnya yang buat guru-guru ya. Baik, saya lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan, yaitu mengapa sosiodrama mungkin diterapkan di mengapa sosiodrama mungkin diterapkan di kelas yang ingin mengintegrasikan profil pelajar Pancasila? Kalau dari pengalaman saya ada 4 hal yang bisa membuat sosiodrama itu efektif untuk diterapkan di sekolah. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan relatif murah. Karena sosiodrama itu bukan berarti kita akan membuat sebuah panggung, bukan berarti kita akan membuat sebuah film, tapi sosiodrama itu bisa sesederhana kita mengajak siswa untuk tampil di depan kelas, mempraktekkan salah satu fragmen dalam kehidupan mereka. Yang kedua, sosiodrama sendiri merupakan salah satu keterampilan manusia sejak masa prasejarah. Jadi kalau saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari yang kalau tidak salah berjudul Sapiens atau apa itu, beliau menjelaskan bahwa pada awalnya keterampilan dasar manusia itu sebenarnya selain bisa berkomunikasi, mereka mengimajinasikan apa yang mereka pikirkan dalam bentuk drama. Makanya kita kalau dalam pelajaran sejarah itu mengenal dulu ada manusia goa yang menggambar di dinding. Itu adalah salah satu kegiatan menceritakan sesuatu dengan berdramatisasi. Yang ketiga, banyak penelitian yang menunjukkan efek
sosiodrama sendiri bagi pendidikan karakter. Misalnya pada penelitiannya Yasid 2012 yang berjudul Membangun Karakter Peserta Didik dalam Bingkai Drama Kajian Pendidikan Karakter Berbasis Karya Sastra. Yang keempat, sosiodrama ini memungkinkan adanya kolaborasi lintas mapel. Jadi misalnya panjenengan ingin membuat proyek bersama. Yang satu guru sejarah, yang kedua guru bahasa Indonesia, yang ketiga guru PKWU mungkin. Jadi 3 guru mapel tadi bisa membuat sebuah proyek bersama. Misalnya proyeknya adalah sebuah pertunjukan teater. Nanti yang sejarah akan bertanggung jawab terhadap riset cerita. Mungkin kita ambil temanya adalah peperangan menuju kemerdekaan mungkin. Nah, nanti yang guru bahasa Indonesia akan berperan sebagai guru yang memberikan latihan teaternya, latihan penulisan naskahnya. PKWU bisa nanti sebagai yang bertanggung jawab bagaimana acara tersebut bisa ditonton oleh orang banyak atau memungkinkan untuk di tiketing atau tiketnya dijual. Boleh dilanjut, Bu Retno? Nah, ada sedikit cerita. Jadi pada awalnya sosiodrama ini saya terapkan itu pada awalnya di SMK Negeri 3 Malang. Di situ saya menerapkannya karena pada waktu itu siswa-siswa di SMK Negeri 3 Malang ini memiliki karakter yang beragam, Bapak Ibu. Jadi ada yang nakal sekali, ada yang mereka itu sangat berprestasi, jadi sangat beragam. Nah, bila saya nanti mungkin mendekatinya satu-satu, kemungkinan itu saya tidak akan bisa merubah karakter mereka dalam waktu yang singkat. Kemudian saya tercetus bagaimana kalau saya bersama-sama dengan murid membuat sebuah proyek bersama, yaitu sosiodrama. Yang dimana nanti ketika mereka berproses dengan saya, nanti mereka akan bisa langsung melihat bagaimana saya bersikap terhadap sesuatu. Misalnya ketika ada siswa yang dalam proses menuju sosiodrama itu mereka bertengkar, bagaimana saya menyikapinya. Dan nanti mereka akan melihatnya dan kemungkinan nanti akan menjadi karakter bagi mereka. Dan hasilnya setelah saya terapkan itu selama kurang lebih 8 tahun di SMK Negeri 3 Malang, hal tersebut menjadi membudaya karena kelas 1 dan kelas 2-nya atau kelas 10 dan kelas 11-nya mereka mau tidak mau melihat kakak kelasnya yang kelas 12. Karena melihat kakak kelasnya yang 12, secara tidak langsung hal tersebut menjadi sebuah tradisi. Menjadi sebuah tradisi baru di SMK Negeri 3 Malang. Seperti itu. Boleh dilanjut, Bu? Lalu apabila Bapak Ibu ada yang menginginkan untuk menerapkan sosiodrama di kelas, jadi mungkin sosiodrama dalam skala kecil, atau mungkin sosiodrama dalam skala menengah, atau mungkin skala besar seperti yang saya terapkan di SMK Negeri 3 Malang, yaitu sosiodrama yang ditampilkan antar kelas. Ada beberapa yang sepengalaman saya yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah jurnal laporan kegiatan harian. Jadi kalau pembelajarannya itu nanti akan dijadikan sebuah proyek, kita perlu sesuatu hal yang bisa mendokumentasikan proses siswa. Jadi kalau siswa nanti didokumentasikan prosesnya, misalnya hari ini mereka ngapain, terus kalau mereka sudah ngapain itu adakah kendala, kalau ada kendala mereka nanti tindak lanjutnya gimana, mereka nanti akan memberikan solusi gimana, terus nanti dari kita juga bisa mengontrol siswa dari jurnal yang sudah ditulis oleh siswa tersebut. Yang kedua adalah panduan siswa untuk membuat sebuah penampilan sosiodrama. Jadi kita sebagai guru paling tidak harus pernah mencoba mendemonstrasikan ke siswa bagaimana cara membuat sosiodrama itu. Jadi misalnya kita mendemonstrasikan bagaimana membuat naskah, kita mendemonstrasikan bagaimana menjadi aktor, kita mendemonstrasikan bagaimana membuat musik,
kita mendemonstrasikan menjadi ketua pelaksana itu bagaimana, atau menjadi perlengkapan itu bagaimana. Jadi dengan teladan-teladan tersebut, sosiodrama akan lebih efektif. Yang ketiga, bila ada atau memungkinkan video contoh kegiatan sosiodrama yang akan dilakukan. Jadi kalau saya karena sudah berjalan 8 tahun, apa yang dilakukan oleh kakak kelasnya itu saya dokumentasikan, saya arsipkan semuanya menjadi di link YouTube, yaitu di YouTube Nawanatya. Jadi di situ nanti bisa dilihat kakak kelasnya dulu tampilnya seperti apa, membawakan naskahnya seperti apa, terus kemudian kalau mereka menjadi si perlengkapan atau si dokumentasi atau mungkin pimpro itu kendalanya apa, mereka akan berbagi. Misalnya, oh saya menjadi pimpro di tahun ini, kendala saya adalah saya tidak bisa akur dengan sutradara saya. Kemudian akhirnya solusinya mungkin kami sering makan berdua di waktu jam istirahat. Nah, hal tersebut nanti akan bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi adik kelasnya. Barangkali menemukan hal yang sama, mereka nanti bisa menirukan best practice yang pernah dilakukan oleh kakak kelasnya. Terus yang kelima yang penting juga adalah guru mau mengetahui apa yang sedang hits di kalangan siswa. Misalnya yang hits adalah Instagram, berarti guru harus mau mempunyai Instagram. Yang hits adalah TikTok, berarti guru harus mau mempunyai TikTok yang nanti dikaitkan dengan pembelajaran sosiodrama. Mungkin Instagramnya itu nanti bisa digunakan sebagai live ketika mereka tampil latihan, atau mungkin di TikTok juga bisa, jadi mereka latihan terus di live-kan di TikTok. Seperti itu. Boleh dilanjut, Bu? Nah, ini adalah dokumentasi beberapa foto proses bersama siswa. Yang pertama itu foto ketika saya menjadi pemusik. Jadi di kelas tersebut itu pemusiknya kurang, jadi saya memutuskan untuk menjadi pemusik di kelas tersebut. Terus yang kedua itu foto ketika siswa makan bersama. Jadi karena di proses pagelaran itu memungkinkan saya dan siswa itu untuk makan bersama, saya biasanya meminta siswa itu membawa konsumsinya sendiri-sendiri, kemudian saya yang membawa kertas minyak, nanti saya kondisikan supaya siswa itu bisa makan bersama, bisa berbagi lauk bersama, supaya nanti mereka bisa membangun chemistry dalam rangka sosiodrama tersebut. Yang ketiga adalah foto ketika mereka latihan. Jadi biasanya siswa juga melakukan latihan di jam sepulang sekolah. Biasanya di situ saya batasi sampai jam 5 sore. Jadi kalau rekan-rekan guru lainnya itu biasanya pulang jam 3 sore, karena saya bersama siswa itu latihan bersama, kami biasanya pulangnya sampai jam 5 sore. Karena bagi saya ketika nanti siswa tersebut saya tinggal, sepertinya sangat saya yang menjadi sungkan dengan siswa. Jadi hal tersebut juga bisa menjadi teladan bagi siswa bahwa oh gurunya aja mau kok mengikuti latihan bersama. Masa kita yang sebagai siswa juga tidak mau ikut latihan bersama. Jadi mungkin seperti itu, bisa dilanjut. Nah, sudah Bapak Ibu, jadi itu adalah sedikit paparan yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran sosiodrama yang pernah saya lakukan. Barangkali Bapak Ibu juga pernah melakukan, nanti monggo silakan dipersilakan, kita bisa saling berdiskusi atau sharing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awang untuk materinya. Ini jadi kelanjutan dari teori segitiga realisasi dari Pak Muhammad Madum, lalu berlanjut ke praktik di kelasnya oleh Pak Awang tadi. Baik, teman-teman semua, Bapak, Ibu, guru semua yang hadir, kita sekarang masuk dalam sesi tanya-jawab. Oke.
Kita masuk dalam sesi tanya jawab. Ini masih ada waktu sampai dengan pukul 9 ya Bapak Ibu. Monggo jika ada pertanyaan Bapak Ibu bisa untuk raise hand. Nggih. Atau mungkin di kolom chat. Silakan Ibu Bapak terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Madun dan Pak Awang tadi ini. Ini kalau di kelas saya ini seringkali anak TK nggih, kalau dibilangin sekali itu kayaknya nggak mempan gitu loh Pak Madu. Kemudian saya ini tadi kok ya tergelitik ya sama materinya Pak Madu. Oh ternyata memang ada prosesnya. Anak harus ditanyain dulu. Walaupun anak TK itu sebetulnya juga itu ngaruh ya Pak Madum ya. Jadi nggak hanya untuk kelas besar saja. Justru anak TK itu mungkin harus lebih dipeluk gitu ya Pak Madum ya. Iya, saya enggak pernah meluk murid ya, murid SMP soalnya. Kemarin itu kan sempat saya ngintip-ngintip tentang materi Bapak Niko. Itu di kelas saya memang ada anak yang kebetulan sangat aktif sekali itu kalau tanda petik, kalau nggak tahu gitu ya orang bilangnya udah ngecapnya anak ini mbewetik gitu. Dibilangin nggak bisa, tapi kalau sudah dibilangin gitu justru si anak ini balik marah ke kita. Dan kalau sudah ngomong gitu kayak udah bergerak gitu seperti kacau gitu di kelas. Nah kemarin saya praktekkan memang saya tanya itu saya peluk, saya tanya kenapa sih kok gerak terus? Kenapa sih kok teriak-teriak? Kenapa sih bla bla bla. Ternyata anaknya itu bilang gini, soalnya aku maunya duduk sama Belina. Aku soalnya I love you gitu. Jadi kayak Pak Madu tadi, soalnya aku I love you sama Bu Lina. Oh, ternyata kamu tuh pengennya duduknya sini. Ya sudah, kalau gitu duduknya dekat Bu Lina. Ya, kalau di sini tertib ya, nggak usah ganggu teman ya. Ternyata memang ini manfaatnya banyak sekali ya Pak untuk anak-anak, bukan hanya untuk anak kelas besar, tapi anak PK itu lebih bisa dipraktikkan ya Pak ya. Cuma kadang cuma tantangannya itu harus sabarnya itu ya Pak, kalau jadi guru ya Pak. Mempraktikannya itu. Itu Bu Erlina. Boleh langsung interaktif ya, enggak apa-apa ya? Nggih, monggo. Oke. Sebetulnya di Sedekah Restitusi itu kuncinya itu pada bagaimana guru bisa menggali pertanyaan yang relevan terkait dengan apa yang dialami siswa dan juga bisa mendengar jawaban dari siswa sehingga kita nanti bisa merespon apa yang menjadi keluhan siswa itu bisa kita tindak lanjuti secara tepat gitu. Ketika kita bertanya sesuatu yang kemudian tidak mengarah ke praktik restitusi, biasanya nanti fokus siswa akan bias gitu. Sehingga harus benar-benar perlu pembiasaan, perlu latihan, perlu jam terbang sehingga nanti dengan sendirinya akan muncul kepekaan dari guru untuk bisa menggali pertanyaan dan merespon jawaban siswa dengan benar-benar pakai hati gitu loh Bu. Kadang-kadang kalau kita lebih dulu ya sekali-kali kadang juga emosi gitu, tapi kalau ingat tujuan awalnya bahwa proses ini adalah untuk healing, untuk menyembuhkan siswa, maka kita juga harus bisa melatih ego kita sendiri agar bisa lebih bersabar. Itu juga manfaatnya bagi guru kan begitu. Kita bisa belajar sabar gitu. Dulu kan kalau apa-apa mesti dijewer, entah di apa gitu. Sekarang lebih humanis dalam pendekatannya. Demikian Bu Erlina. Iya Pak. Kalau dulu itu kalau ada anak enggak ngerjakan tugas langsung setrap. Ya. Kalau ada anak terlambat langsung ayo ngelap kaca gitu ya Pak Madem. Kalau sekarang enggak ya Pak Madem. Sekarang dibudayakan supaya guru juga mengerti kenapa siswa terlambat, mungkin begitu ya Pak Madem. Mengapa siswa tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Begitu ya Pak, yang harus pakai hati dan juga selain itu selain pakai hati juga ya ada aksinya juga gitu ya Pak ya, bukan hanya mendengar saja tapi juga ada kesinambungannya begitu ya Pak Madem. Iya.
Oke, terima kasih Pak Madum. Ini teman-teman kayaknya sudah mantuk-mantuk bingung mau tanya apa, ataukah terlalu banyak pertanyaan. Begitu. Nah, ini kalau saya ke G. G, monggo, Sinten? Siapa? Oke, saya dari G, langsung. Probolinggo. G, monggo Pak Jo. Ke Pak Muhammad Maktum barusan ya, ada yang menarik juga. Sempat terbesit juga ya bahwa melakukan tindakan dengan hati dan lebih human. Itu menjadi sebuah pilihan yang sepertinya cocok di era kekinian. Tapi kadang-kadang menjadi tidak meyakinkan, akankah nanti di masa mendatang membuat sosok-sosok yang tahan banting dan kuat. Kenyataannya apa yang dilakukan prinsip setrap dan lain sebagainya, katanya Bu Alina tadi, itulah yang menghasilkan kita saat ini. Jadi yang merasa saat itu katanya nggak bagus, kita ganti aja, tapi menghasilkan kita yang saat ini akan menjadi sebuah sebuah hal yang agak riskan juga. Benar ya, sisi humanis itu akan menghasilkan anak bangsa nanti yang bisa kokoh, patriotik, dan humanis pada akhirnya di masa mendatang. Jadi di manakah letak kekerasan saat ini? Kekerasan yang bagaimana sih yang masih bisa ditoleransi? Menurut saya seperti itu. Mungkin ada pendapat itu dari Pak Muhammad tadi itu. Karena tadi kita ada emosinya, tapi emosi yang bagaimana yang bisa kita lakukan? Intinya kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pujo, nggih. Nggih, betul. Pak Pujo. Nggih, Bapak. Ini kan berbagi praktik baik, Pak ya. Mungkin setiap orang punya hasil yang berbeda terhadap bagaimana menangani siswa di sekolah yang bermasalah. Bagi saya pribadi, tentu ini bukan merupakan satu-satunya cara untuk seperti itu. Tapi kan tadi menyatakan sebagai sebuah alternatif ketika kadang-kadang kita merasa bahwa apa yang kita lakukan berupa hukuman dan sebagainya itu ternyata tidak mempan. Nah, itu bisa menggunakan sedekah restitusi. Tentunya masing-masing guru pasti akan mengenal muridnya sendiri terkait dengan bagaimana harus bersikap. Akan tetapi saya sendiri punya pengalaman terkait dengan yang tadi disetrap, dihukum, dan di tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip kedisiplinan. Sampai hari ini ketika saya mengenal guru itu, yang saya ingat adalah disetrapnya itu, Pak. Kesan saya pasti kesan yang negatif terhadap guru itu. Sampai tua pun saya masih ingat kalau melihat guru Kiki kurang ajar, aku minta ditutup garisan. Ini masih membekas di hati saya, Pak. Meskipun saya juga tidak akan menaruh dendam atau apa, tapi kesan yang membekas seperti itu. Saya dengan guru ini dulu pernah pernah dijemur di terik matahari sampai saya mau pingsan. Itu yang saya ingat itu gitu loh. Ketika saya sekarang dewasa, itu menjadi sebuah kenangan yang negatif yang barangkali tidak perlu saya terapkan ke murid-murid saya. Itu yang pertama, Pak. Jadi bisa jadi ini merupakan subjektivitas seorang guru, karena ada juga guru ketika mendengar sedekah restitusi itu langsung tidak setuju, Pak, karena tetap punya keyakinan adanya reward dan adanya punishment itu dianggap masih efektif. Jadi itu nanti kembali kepada apakah mau mencoba praktik ini atau tidak. Kalau ternyata dicoba hasilnya bagus, monggo diteruskan. Kalaupun meyakini bahwa restitusi itu tidak efektif, barangkali punya alternatif lain yang lebih baik, kan begitu, Pak. Itu, Pak, yang bisa saya berikan jawaban. Silakan. Memang pada dasarnya apa yang kita alami di pendidikan yang tak
saat kita dulu di sekolah itu memang nggak jauh beda. Saya juga mengalami demikian. Tapi pada akhirnya ada pada satu titik kesimpulan saya pribadi harus ada hitam di area putih. Demikian juga ada di area putih ada hitamnya kayak yang gitu. Kita akan menjadi lebih kecil ketika kita ada titik hitamnya juga. Tapi bagaimana kita mengelola titik hitam itulah nantinya yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu melangkah ke depan. Kalau selalu putih terus, saya yakin juga nggak akan bagus juga. Itu akan mentalnya juga nggak akan kuat-kuat juga. Terlalu sering simpati kepada siswa. Memang kadang-kadang sedikit kekerasan itu mungkin kadang membekas, tapi juga akan menguatkan pada satu sisi. Itu juga mungkin anunya. Tapi saya salut pada apa upaya yang Bapak lakukan. Insya Allah memang pada dasarnya gerakan ke arah humanis memang saat ini sedang digalakkan itu. Cuma ya kita tetap akan masa depan akan ketemu ketika kita temui nantinya itu. Seperti apa ketika era humanis ini digunakan gitu. Ketika masalahnya era humanis itu menghasilkan kita yang saat ini kokoh seperti ini, bisa memproses, bisa merefleksi, menganalisis itu nggak benar. Apakah ketika dibenarkan akan menghasilkan hal yang benar juga nantinya? Nanti akan ke sana. Ayo, makasih ikutan berbagi dan menyimak di grup ini. Sukses selalu buat KGBN Tuban dan semuanya. Salam dari saya di Probolinggo. Oke, terima kasih Bapak. Memang kita tidak bisa istilahnya melupakan pelajaran-pelajaran yang sudah kita terima di masa lalu. Ya, memang semua ada kaitannya dan pasti mendatangkan hal baik juga. Namun mari kita juga mempraktekkan hal yang lebih baik dan kita lihat nanti hasilnya ke depan. Harapannya semua akan menjadi lebih baik, lebih humanis, ngoten nggih, Pak. Terima kasih untuk Bapak Pak Pujo nggih. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Dewi Nurul Fatmawati. Nih, yang pertama, Pak, bagaimana cara mengatasi perundungan nonverbal untuk anak SMP? Yang kedua, dari penjelasan sosiodrama, pasti dalam cerita itu ada sisi positifnya. Nah, bagaimana cara menerapkan cerita yang anak-anak dapat dalam kehidupan nyata mereka untuk siswa SMP. Ini untuk pertanyaan yang pertama sebenarnya untuk Pak Madum dulu nggih, lalu yang kedua Pak Awang. Nggih. Monggo silakan Bapak. Terima kasih. Pertanyaan dari Ibu siapa tadi, Bu Erlina? Dari Bu Dewi Nurul Fatmawati. Bu Devi Nurul Fatmawati terkait dengan perundungan nonverbal. Mungkin bisa diceritakan, Bu, bentuk perundungan nonverbalnya seperti apa? Halo? Jadi saya belum bisa menangkap dengan jelas yang dimaksud dengan perundungan nonverbal itu dalam bentuk seperti Iya, apa? Bapak, terima kasih. Maaf, bisa didengar suara saya, Bapak? Bisa, sakit Bu Dewi. Nggih. Nggih, saya dari Tuban. Oke. Perundungan nonverbal itu biasanya itu dilakukan oleh anak-anak, terutama anak siswa untuk perempuan. Nah, terus dari sisi mata kayak jengkel, terus kayak memanggil nama orang tua, terus lain sebagainya. Nah, itu juga biasanya kita dilakukan oleh seorang guru juga yang tidak sengaja itu guruan, tapi ternyata sama anak dianggap serius. Nah, itu juga termasuk perundungan ya, Pak ya. Nah, itu gimana caranya membuat anak itu sisi yang bercanda, nggak dianggap serius itu, Pak. Itu yang saya pinginkan, nggak dianggap serius. Kan biasanya itu memanggil nama orang tua, nah, sehingga teman-temannya semuanya itu tertawa. Nah, itu sehingga akan membuat
gaduh atau membuat dia itu sakit hati, karena setiap anak itu mempunyai sisi berbeda. Ada anak yang cuek, ada anak yang sensitif. Nah, semua anak itu berbeda lah. Mungkin anak tersebut ketika dipanggil apa, hitam lah, apalah, sipit lah, nah sehingga dia itu memasukkan hati dan itu membuat beban dalam hidupnya. Nah, itu cara mengatasinya itu bagaimana terhadap anak yang terkena perundungan tersebut. Gitu, Pak. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Di mana kita mungkin juga sering mengalami hal semacam ini ya. Niatnya guyon tapi masuk ke siswa menjadi tersinggung dan sebagainya. Barangkali yang kita lakukan sebelum ke sana terkait itu, Bu, membuat keyakinan atau kesepakatan kelas itu perlu ditata sejak awal. Jadi kan untuk membuat kesepakatan kelas itu kan tidak sepihak, tetapi bersama-sama dengan murid. Jadi murid itu karepe piye, pengennya bagaimana itu bisa kita saring, selama itu positif maka bisa kita jadikan sebagai sebuah kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang mengarah pada keyakinan kelas. Tentunya guru maupun siswa juga harus konsisten dengan apa yang sudah disepakati bersama. Nah, ketika kok guru kemudian keceplosan dan pada akhirnya membuat siswa tersinggung dan sebagainya, ya kalau memang itu disadari guru sebuah kesalahan, ya segera meminta maaf kepada murid gitu. Saya yakin kalau guru itu mau minta maaf kepada murid itu juga akan membiasakan murid untuk juga meminta maaf ketika melakukan kesalahan pada temannya maupun juga kepada gurunya. Itu yang mungkin perlu diberikan kepada murid. Nah, itu berdasarkan yang saya lakukan. Barangkali dari Bapak Ibu yang lain punya pengalaman yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Nurul, bisa membantu saya untuk memberikan jawaban itu dengan lebih, mungkin bisa punya pengalaman yang lebih baik. Kalau dari saya cukup itu, jadi kita konsisten dulu dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Itu Bu Dewi, jawaban saya. Monggo Bapak Ibu yang lain bisa interaktif Pak, untuk terima kasih. saling berdiskusi, nggih. Itu tadi respon dari Pak Madun, jadi kesepakatan kelasnya itu ditegakkan dulu gitu nggih, Pak. Jadi kita bentuk dulu kesepakatan di kelas di awal, kemudian kita tegakkan bersama-sama begitu. Gitu ngaten nggih Bu Dewi? Nggih. Nanti mungkin Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Dewi. Kita ke pertanyaan kedua Ibu Dewi dulu nggih, nanti monggo jika teman-teman ada yang masih ingin menambahi begitu. Kita ke pertanyaan kedua untuk direspon oleh Pak Awang. Monggo Pak Awang. Iya, terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menerapkan cerita positif tersebut terhadap siswa SMP. Nah, bagi saya Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Pak Madun dulu. Maksudnya Pak Madun tadi. Jadi yang terpenting adalah pada awalnya kita harus mau memposisikan, istilahnya kalau Ki Hajar Dewantara itu ing madya mangun karso. Jadi kita merasa bisa setara dengan murid. Jadi bukan berarti maksudnya kita merendahkan diri. Maksudnya kita bisa mengerti apa yang murid mau. Maksudnya kita menyepakati dulu murid itu inginnya apa. Bukan kita yang menentukan. Pada awal ketika saya akan membuat sosiodrama, saya sebenarnya tidak ahli dalam bermain musik, Bapak Ibu. Saya juga tidak tahu apa itu tari atau mungkin dunia keaktoran. Tapi itu semuanya saya dapatkan dari ketika saya berproses bersama murid. Jadi misalnya saya dan murid pada awalnya
membuat kesepakatan tertentu. Jadi misalnya saya mengumpulkan ketua kelas. Nah, saya menawarkan kepada mereka, kalau dalam tuntutan kurikulum itu kita ada yang namanya ujian praktek berdrama. Bagaimana kalau ujian praktek berdrama ini kita buat sebuah event di sekolahan. Event yang bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, dari semua ketua kelas tadi, kemudian nanti kita akan membuat kesepakatan tertulis, yaitu dalam bentuk juknis kalau dalam saya istilahkan. Jadi juknis itu istilahnya drama yang mau kita angkat apa, terus ceritanya seperti apa. Terus kalau misalnya nanti di situ ada kepanitiaannya, setiap panitia itu bekerja seperti apa. Jadi misalnya kalau Bimpro itu bekerja seperti apa, Bimpro itu pimpinan produksi atau ketua panitia. Terus kemudian nanti si perlengkapan itu tugasnya seperti apa. Jadi kita membuat kesepakatan itu sedetail mungkin dan itu dilakukan bersama-sama dengan siswa. Kemudian dari kesepakatan yang sudah besar tadi, kita bawa ke kelas. Jadi setiap kelas tadi kita bimbing untuk memahami kesepakatan yang sudah disampaikan bersama. Jadi istilahnya sosiodrama ini bukan pemikirannya murni dari saya. Jadi misalnya saya ingin siswa itu tampil ludruk, atau siswa itu tampil ketoprak, atau mungkin siswa itu mau tampil wayang wong. Tapi hal itu memang berdasarkan saya dan siswa itu sepakat ingin tampil apa. Mungkin kalau siswa SMP suka dengan drama musikal, ya kita buat bersama Bapak Ibu. Jadi saya dan siswa-siswa itu nanti akan membuat drama musikal bersama-sama. Pada awalnya sebelum saya menuju ke sana, maka saya harus mau untuk mencari data dalam tanda kutip. Karena pada kasusnya itu si saya mengajarnya di siswa SMK, saya lebih mudah mencari datanya. Kalau saya dulu kan mengajarnya di siswa boga, maka saya dulu memutuskan untuk belajar memasak. Jadi kalau saya ingin mengajak mereka bersosiodrama, terus saya tidak tahu mereka kendalanya dalam memasak itu apa, kehidupan memasak mereka gimana, nanti ketika saya membuat kesepakatan, saya takutnya nanti kesepakatan itu malah membebani mereka. Begitu juga dengan siswa saya yang busana, saya pergi ke toko kain, saya bertanya-tanya, ini kain apa, Pak? Terus ini benang apa? Terus orang-orang kalau menjahit itu gimana? Nah, dari situ nanti saya bisa berdiskusi dengan murid saya itu secara seimbang. Secara seimbang itu ketika saya menawarkan sesuatu itu istilahnya tidak terlalu keberatan dan tidak terlalu mudah. Mungkin seperti itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Awang. Bagaimana Ibu Dewi? Ibu, terima kasih. Bisa saya curhat sebentar ya tentang sekolah saya? Oke, monggo Ibu. Mohon maaf sebelumnya untuk yang lainnya. Nah, sebelumnya gini Bapak Ibu, sekolah saya itu kan mengadakan P5, di mana P5 itu yang berjudul adalah kehidupan berkelanjutan. Nah, di mana berkelanjutan ini otomatis kan harus terus berlanjut seperti apa, yaitu tentang pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah berkelanjutan itu terjadi sekitar 2 pekan. Oke, setelah itu ada ekobrik, ada tentang pembuatan kompos dan lain sebagainya. Nah, kemudian di tengah-tengah itu berhenti di situ. Ternyata nggak berlanjut, entah itu dari siswanya atau hanya beberapa pendukung saja dari pihak sekolah. Nah, sedangkan kita sudah memasuki kegiatan P5 yang kedua, yaitu tentang stop bullying atau perundungan. Nah, ini saya khawatir nanti juga nggak akan berhenti setelah kegiatan selesai, dan itu juga nggak akan berlanjut. Nah, itu gimana untuk menerapkan kegiatan-kegiatan yang begitu luar biasa bagusnya, tapi setelah kegiatan berhenti, ya berhenti juga untuk anak-anak. Itu gimana tips-tipsnya? Mohon penjelasannya atau pencernaannya. Terima kasih. Monggo Bapak. Ini
Iya, baik. Saya tanggapi ya. Jadi pengalaman saya bagaimana bisa sebuah program itu berjalan selama 8 tahun, bahkan sekarang ketika saya sudah berpindah ke SMA Negeri 2, hal tersebut itu masih membudaya di SMK Negeri 3 Malang. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke SMK Negeri 3 Kota Malang itu sekarang setiap tahunnya pasti ujian praktek bahasa Jawa. Nah, hal yang saya lakukan adalah ketika itu menjadi sebuah program, maka saya bergeraknya secara mikro, Ibu. Jadi tidak lebih makro dulu. Misalnya kalau saya ingin merubah siswa untuk membuang sampah pada tempatnya, maka sebisa mungkin ketika ada sampah, saya langsung mengambilnya atau nanti bersama-sama dengan siswa, yuk sampah ini kita ambil, kita buang ke tempat sampah. Jadi kita lakukan secara mikro dulu. Ketika hal tersebut itu sudah kita lakukan secara mikro, berulang-ulang, nanti sesuatu hal itu akan membudaya. Seperti yang terjadi ketika saya mengadakan sosiodrama. Jadi pada awalnya itu sangat sederhana. Jadi kalau Bapak Ibu lihat yang foto yang pertama, itu sangat sederhana. Tidak ada lampunya, terus tidak ada istilahnya sound-soundnya. Jadi siswa itu ya ngomong langsung. Bahkan pada pertunjukan awalnya itu, siswa itu per kelas itu hanya habis lebih 200.000 Bapak Ibu. Jadi kostumnya itu seadanya, wis. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di foto yang saya tampilkan pertama itu siswa seadanya. Kalau mereka punyanya kaos oblong warna putih, ya mereka pakai kaos oblong warna putih itu. Jadi cerita-cerita yang diangkat pun di drama mereka itu cerita sehari-hari. Jadi mereka ada yang mengangkat tentang siswa yang bagaimana melanjutkan sekolah ketika bapaknya itu meninggal. Ada juga yang mengangkat cerita itu bagaimana ternyata siswa tersebut salah jurusan. Jadi di SMK 3 itu kan ada siswa-siswa yang salah jurusan. Dia inginnya boga tapi ternyata masuk perhotelan. Nah, itu diangkat ke dalam drama mereka. Jadi semakin drama itu dekat dengan kehidupan mereka, maka mereka akan melakukannya dengan enjoy. Bahkan mereka itu seperti melakukannya itu sebagai kritik gitu Bapak Ibu, kritik terhadap lingkungan mereka. Baik, mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Berarti kita harus diawali dari yang kecil dulu, nggih. Baru yang besar itu akan mengikuti apa yang terjadi di sekitar anak-anak, gitu nggih Pak ya? Iya, laras. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi dan Pak Awang penjelasannya. Ini ada yang terlewat tadi saya ternyata untuk rekamannya kita nanti ini ada rekamannya, nggih, Bapak atau Ibu Arifsa, nggih. Ini ada rekamannya dan nanti akan ditayangkan di YouTube gitu, nggih. Nanti akan di-share linknya kemudian ada pertanyaan. Nah, ini ya pertanyaan dari siapa ini, ada 748484 ini. Tadi kan syaratnya restitusi adalah murid mau atau sifatnya tawaran kepada murid. Nah, bagaimana caranya memancing agar anak mau, karena bisa jadi siswa itu butuh tapi dia malas atau bahkan tidak berkenan. Ini kayaknya Pak Madum lagi nih. Terus yang selanjutnya ada pertanyaan lagi, satu lagi ya. Apa yang perlu dipersiapkan untuk pertama kali apabila kita ingin mencoba metode sosiodrama, di mana kita sebagai guru belum bisa menyusun naskah atau aktor. Nah, ini tadi Pak Awang. Oke, monggo Pak Madum dulu untuk pertanyaan dari tentang syarat restitusi tadi, supaya muridnya tidak males begitu, nggih. Dan metode sosiodramanya nanti Pak Awang, monggo Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya dari siapa ini tadi? Dari 748484. Iya.
bagaimana ini kan sifatnya tawaran ya, kalau murid mau, bagaimana biar murid mau? Ya, kita yakinkan saja bahwa tiga restitusi itu istilahnya Bapak pengen, Pak Guru pengen ngobrol-ngobrol sama kamu lah, ngobrol enak gimana, ya tidak ada unsur, apa istilahnya, tidak ada unsur hukuman. Intinya jangan takut, kita ngobrol biasa aja biar sama-sama ngerti, biar sama-sama paham gitu. Jadi siswa diberikan kayak apa, diyakinkan dulu bahwa praktek restitusi yang ingin kita terapkan itu tidak berdampak apapun terhadap akademik siswa, ya tidak mengurangi nilai, juga tidak akan menyebabkan apa. Intinya ya pokoknya pengen ngobrol aja nanti untuk biar kamu bisa belajar dengan baik, kemudian biar Bapak Ibu guru juga bisa mengajar dengan baik, kan gitu. Intinya harus ada kesepahaman. Saya pernah menghadapi juga siswa yang ketika saya kebetulan kan saya pesan ke temannya gitu, dia sadar kalau pernah melakukan kesalahan, kemudian saya panggil lah. Kan mesti siswa itu kalau nggak tahu kan dipanggil itu kan mesti, wah aku mari salah ini kan mesti paling akan dikontrol diapakan gitu. Dia nggak mau. Kemudian saya panggil lagi nggak mau. Kemudian saya dekati, kemudian saya rangkul lah, pundaknya saya rangkul. Intinya saya meyakinkan bahwa yang kita lakukan itu baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Itu siswa ternyata juga mau untuk kita ajak masuk ke dalam praktek restitusi itu. Kan barangkali kita sebagai guru jarang melakukan sentuhan kepada siswa, nyentuh pundak, nyentuh kepala yang sifatnya itu mendekatkan diri, itu siswa akan merasa nyaman gitu, dan itu perlu kita biasakan seperti itu. Di siswa mengerjakan apa gitu, dilus punggungnya gimana, sudah bisa atau belum, itu ternyata secara nggak langsung membuat siswa tersentuh dan merasa gurunya itu sebagai pelindung bagi muridnya. Kenapa begitu ya? Karena saya dulu ketika SMP SMA, ketika dipeluk guru dari belakang mengerjakan matematika nggak bisa, kemudian dilus dari belakang, kurang apa sih, mana yang nggak bisa, ternyata nyaman banget gitu, merasa guru itu sebagai pelindung kita gitu. Itu yang perlu diyakinkan Ibu. Tetapi tentunya yang saya lakukan ini hanya sudut pandang saya saja, karena itu yang saya terapkan. Tetapi ketika ada Bapak Ibu guru yang punya cara yang bisa lebih efektif, ya monggo silahkan nanti bisa saling cerita juga pengalamannya masing-masing, bagaimana menghadapi siswa-siswa yang dalam tanda kutip kita anggap sebagai siswa yang bermasalah itu. Itu Bu 4878. Itu jawaban saya, sebatas itu yang saya ketahui. Terima kasih. Bapak ngapunten, boleh menanggapi? Monggo, silakan. Ini Bapak. kenapa namanya angka? Soalnya tadi pas saya masuk keluar lagi. Kalau pakai nama sing genah keluar masuk, akhirnya tak kasih angka random, ternyata tidak keluar. Iya. Masih tetap. Jadi saya Hanafi dari Sidoarjo, Bapak. Oke, Bapak. Jadi ada beberapa pengalaman yang membuat saya bertanya seperti itu. Sebenarnya saya tidak tahu konsep restitusi itu, tapi ada beberapa poin yang pernah saya jalankan kepada siswa yang kurang minat terhadap mapel. Sebenarnya bukan mapel saya aja, tapi semua mapel, dan itu dikeluhkan sama teman-temannya, sehingga saya melakukan pendekatan untuk mencari tahu akar masalahnya dulu. Ada beberapa murid yang mau dan memang benar-benar mau ditemani, tapi ada yang murid yang menghindar, sangat-sangat menghindar. Jadi ketika ditanyain sesuatu yang di luar mapel atau sesuatu yang bukan tugas mapel, atau ada pertanyaan yang menyentuh terhadap identitas diri atau menyentuh terhadap pertanyaan yang di luar sekolah, atau kamu ada masalah apa dan sebagainya, itu menjauh. Dan itu enggak cuman saya, jadi itu beberapa guru yang mencoba untuk mendekati menjauh. Jadi
ketika ada pemaparan yang konsep restitusi itu tadi, saya tergerak untuk ada konsep, ternyata ada konsep yang utuh gitu loh. Konsep utuh ya, bagi jawaban tadi itu bisa membuka saya kalau menurut saya, jadi ada sentuhan-sentuhan yang jadi kita pendekatannya secara tidak langsung begitu Pak ya. Jadi nggak perlu didekati, dipertanyakan intens, tapi dekati secara intens yang bukan merujuk kepada masalah dulu berarti Pak. Jadi bangun hubungan dulu berarti. Iya Pak, mungkin sebaiknya begitu Pak ya, kecuali kalau memang kita sudah benar-benar mengenal murid itu dengan baik Pak. Tetapi ketika kita masih belum, yang perlu dilakukan adalah bagaimana membangun kedekatan dulu, menjembatani kekakuan yang ada dari komunikasi antara guru dengan murid. Kadang-kadang itu masalahnya remeh ya Pak. Ketika siswa Anda itu kemudian ketika kita tanya, kita sediakan minum, kemudian kita kasih snack, gitu siswa seneng banget loh Pak. Kadang-kadang cuma kita butuh air mineral 1 gelas ya, kita tusukkan sedotannya, kita layani dia, dituliskan gitu, terus ini snack monggo apa, dimakan itu, kasih permen apa itu untuk mendekatkan hubungan. Kadang-kadang siswa itu langsung mau ngobrol dengan bahkan yang tidak ditanyakan itu bisa diceritakan tanpa kita tanya gitu. Kadang-kadang seperti itu. Siswa itu macam-macam kok. Ada yang ketika di pembelajaran itu agak prestasinya menurun. Jadi ini tidak hanya berlaku untuk siswa yang bermasalah dalam tanda kutip nakal, tetapi juga bisa siswa yang mengalami kesulitan belajar atau yang mengalami penurunan dalam motivasi belajar juga bisa. Ternyata di rumah ada sesuatu yang dalam tanda kutip masalah keluarga sehingga siswa itu butuh teman untuk curhat, sementara ini ayah ibunya tidak bisa diajak bercerita, setiap mau ngomong mesti dibentak dan sebagainya. Akhirnya ada guru yang bisa diajak ngobrol, akhirnya dia bisa mencurahkan segala pengen cerita gitu, didengarkan, kemudian jarak beberapa hari itu dia di sekolah sudah semangat lagi untuk bisa belajar. Kadang-kadang ya memang kasusnya sangat random Pak, sangat random, macam-macam. Ada kalanya murid saya yang di sekolah itu ternyata habis dimarahi ayahnya karena kucingnya lupa dikasih makan gitu, dimarahi karena ada yang begitu gitu. Ya macam-macam, kadang sepele, kadang-kadang ada yang memang masalahnya yang relatif berat juga ada. Jadi sekali lagi yang perlu kita itu ya memang sering-sering untuk membangun komunikasi yang baik dengan siswa gitu. Insya Allah nanti kita juga mengajar akan lebih mudah. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan, dan ini pengalaman saya pribadi. Saya kan dari awal mempersilahkan Bapak Ibu barangkali punya pengalaman yang lebih menarik yang bisa diceritakan kepada Bapak Ibu guru ini. Monggo silakan disampaikan sehingga itu menjadi bisa memperkaya sudut pandang kita dan bisa memperkaya sikap yang harus kita lakukan ketika menghadapi murid-murid kita yang seperti itu. Itu Pak Hanafi nggih. Nggih, siap, matur nuwun Pak. Terima kasih Pak Hanafi. Ini juga ada respon dari Pak Agus HS Guru Probolinggo nggih. Pak Agus ini, saya sudah menerapkan segitiga restitusi ini. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ada perubahan. Hubungan guru dan siswa juga jauh lebih baik. Jika diterapkan, pasti akan terlihat perubahannya. Memang tidak seketika berubah, tapi akan terlihat nantinya. Nah, ini sudah ada yang menerapkan ya Pak Agus. Nanti akan diikuti dengan teman-teman yang lain. Seperti Bu Hani, mungkin segitiga restitusi adalah hal baru buat saya. Tapi selama ini saya menentang hukuman fisik. Sebisa mungkin saya menghindari hal ini. Saya lebih suka memberikan pilihan atau mengajak mereka berada pada posisi tertentu. Nah, ini nanti Bu Hani bisa mempraktikkan seperti Pak Agus dan juga Pak Madung nanti, nggih. Kita sama-sama mempraktikkan dalam
pembelajaran kita sehari-hari gitu, membangun hubungan yang lebih baik, yang lebih humanis dengan murid kita. Karena jangan hanya muridnya aja yang ngertiin gurunya, tapi gurunya juga harus ngertiin muridnya dulu gitu nggih, Pak. Sama-sama merangkul begitu. Oke, terus ini dari Bu Siti Zubaida juga merespon siswa belajar memperbaiki diri sehingga merdeka dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini nanti buahnya adalah siswa dengan dirinya sendiri, dengan motivasinya sendiri yang dari dirinya sendiri itu mereka akan berusaha untuk memperbaiki diri sehingga merdeka dalam menyelesaikan masalah. Gitu. Oke, selanjutnya monggo Pak Awang. Baik, terima kasih. Ini sepertinya pertanyaan dari Bu Wahyu. Terima kasih Bu Wahyu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana melakukan sosiodrama kalau kita tidak bisa membuat naskah, dan yang kedua kalau kita tidak bisa aktor. Nah, jadi pengalaman saya akan berbagi pengalaman. Saya juga dulunya seperti itu, Ibu. Jadi kalau dalam kaitannya naskah, pada awalnya yang saya lakukan, saya tidak membuat naskah karena saya belum bisa membuat naskah waktu itu. Yang saya lakukan hanya membuat kerangka cerita. Jadi garis besar. Misal babak 1 itu bercerita tentang apa? Babak 2 bercerita tentang apa? Babak 3 bercerita tentang apa? Nah, nanti saya bersama-sama dengan murid itu yang akan mencari bagaimana dialognya. Nah, nanti dialog terbaik dari yang telah saya lakukan bersama murid tadi itu akan kami dokumentasikan dalam naskah. Jadi istilahnya kita membuat naskahnya itu kolaborasi dengan murid. Jadi kita hanya membuat kerangkanya aja, kita bareng-bareng menyusun naskahnya. Nah, peran guru di situ juga nanti sebagai controlling. Misalnya kalau kita membuat drama cerita misalnya cerita tentang Abu Nawas dan Raja. Nah, kalau diceritakan Abu Nawas dan Raja ini, Raja itu suatu hari, misalnya dalam ceritanya itu suatu hari Raja ini menggali rumahnya Abu Nawas, tapi setelah menggali itu Raja ternyata lupa untuk mengembalikan galiannya kepada posisi semula. Misalnya itu penggambaran babak 1. Maka kita nanti sama siswa itu mencari dialognya itu seperti apa. Mungkin bisa berupa monolog. Jadi Abu Nawas keluar, terus Abu Nawas itu melihat ada gundukan. Loh, siapa ini yang membuat bolongan di depan rumah saya? Waduh, kurang ajar ini. Saya harus mencarinya. Kemungkinan mungkin di situ supaya Abu Nawas tahu kalau itu yang meninggalkan Raja, mungkin sepatunya Raja ketinggalan. Jadi seperti cerita Cinderella. Sepertinya saya kenal dengan sepatu ini. Sepatu ini mungkin milik Raja. Nah, mungkin hanya seperti itu. Jadi hanya ada kerangka ceritanya, terus kita membuat bersama dengan murid. Hal seperti itu juga saya lakukan dalam keaktoran. Saya pada awalnya nggak paham Bapak Ibu dengan aktor. Jadi apa itu vokal, apa itu yang namanya blocking. Blocking itu jadi tidak membelakangi penonton. Jadi saya dan murid itu berproses bersama-sama. Jadi kalau kita menunjukkan kepada murid karakter, kalau kita pun sebagai guru mau untuk belajar, insya Allah murid juga akan lebih semangat untuk belajar. Gurunya aja mau mengakui bahwa beliau itu nggak bisa, tapi beliau menunjukkan karakternya bahwa beliau itu adalah tipikal orang yang semangat belajar, tipikal orang yang tidak pantang menyerah. Maka murid akan berpikir, beliau aja yang sudah tua seperti itu, bagaimana dengan saya? Masa saya kalah semangatnya dengan beliau, seperti itu. Terima kasih, semoga menjawab. Oke, terima kasih responnya Pak Awang. Ibu Wahyu, bagaimana Ibu? Ya. Terima kasih, luar biasa. Mengena sekali. Moga-moga bisa dipraktekkan. Terima kasih sebelumnya Pak Awang.
Oke, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Wahyu. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan lagi satu pertanyaan, ada refleksi yang perlu kita lakukan. Mungkin Mbak Retno bisa di-share untuk link refleksinya. Oke. Nanti minta tolong Ibu Bapak untuk mengisi kolom refleksi kita di Google Form-nya. Oke. Ini tak ada lagi tadi pertanyaan dari, sebentar saya scroll ke atas. Di-share ya Mbak Retno ya. Tadi ada pertanyaan, mengapa segitiga restitusi muncul dan baik untuk dilakukan dari Pak Ahmad Jailani. Oke, sambil memberikan waktu pada teman-teman mengisi kolom refleksi, mungkin Pak Mahdum bisa merespon untuk pertanyaan dari Pak Ahmad Jailani. Monggo Bapak. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Jailani. Sebetulnya pertanyaan yang awal tadi ya, tetapi kelewatan. Mengapa kok segitiga restitusi itu perlu dilakukan, ibaratnya begitu ya. Pada dasarnya semua itu kembali kepada kebutuhan dasar manusia ya, bahwa manusia itu ingin dihargai, ingin dipahami. Kita sendiri ketika disalahpahami oleh orang lain itu juga ada sesuatu yang mengganjal di hati. Kadang-kadang kita maunya begini tetapi disalahartikan seperti itu, disalahpahami itu juga menimbulkan sesuatu yang tidak baik, sehingga setidaknya dari refleksi terhadap diri kita sendiri itu kita juga perlu memahami orang lain juga gitu loh. Jangan-jangan apa yang dilakukan oleh murid ini karena tidak semata-mata reaksi sepihak murid, tetapi bisa jadi itu merupakan reaksi murid terhadap mungkin karena dia merasa tidak dipahami gitu, sehingga kita dengan dipahami itu akan menjadi sebuah langkah awal untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Tadi dicontohkan sama Bu Herlina, anak TK saja yang pecicilan, yang pencilaan begitu, hanya dengan dipeluk kemudian ditanya, oh ternyata maunya begitu toh, kan gitu. Itu kan sederhana sekali ya. Sehingga siswa yang awalnya seperti itu, murid TK yang seperti itu dinamisnya, yang dalam tanda kutip polayaka itu, ternyata maunya hanya ingin duduk sama gurunya. Dia cari perhatian dengan cara seperti itu. Itu kan sangat remeh sekali itu. Itu hal yang sederhana saja. Jadi lebih ke kalau kita ingin dipahami orang lain, maka kita juga harus bisa memahami orang lain. Barangkali dari situ berangkatnya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahdum. Monggo teman-teman untuk mengisi refleksi kita melalui link yang sudah dibagikan Bu Retno Putri. Untuk acara kita kali ini kolaborasi KGBN Tuban dan juga KGBN Malang. Monggo silakan Bapak Ibu sambil mengisi. Mungkin ada lagi dari teman-teman untuk berbagi cerita mungkin atau menambahkan. Ini sepertinya Pak Agus sudah banyak praktek ya Pak di kelasnya, Pak Agus HS Guru Probolinggo. Ini nanti kita bisa belajar banyak nih dari Pak Agus juga, mungkin lain kesempatan kita bisa. Di sini masih salah kan? Saya soalnya sudah ikut PGP di angkatan 7 kemarin. Jadi langsung saya praktekkan. Wah, ternyata begitu ya Pak ya. Ternyata Pak kan juga berhasil ya Pak ya.
Walaupun tidak dalam kedipan mata begitu, ada proses yang harus dilalui gitu ya Pak Agus. Nggih, Halo Pak Agus. alhamdulillah. Tadi juga saya menggelitik sekali pertanyaan dari siapa ya tadi ya? Ibu siapa ya tadi ya? Yang tidak sengaja menyebutkan nama orang tua itu juga saya pernah alami waktu itu. Tapi yang namanya manusia, nggih, saya saya langsung minta maaf. Tapi dalam tanda kutip saya juga tersenyum sambil duduk bareng. Maaf ya Pak Agus ya, gitu. Kita bercanda kok, gitu. Tapi semuanya ya alhamdulillah mengikuti kok Bu. Gitu. Itu cara saya dulu. Ya, terima kasih Pak Agus untuk berbagi kisahnya dan juga respon-responnya tadi. Ini baik sekali untuk kita cobakan juga di kelas kita bagi teman-teman yang mungkin masih baru ya tentang segitiga restitusi ini. Baik Ibu Bapak, sudah mendekati pukul 21.30 guys, sudah 21.27. Monggo teman-teman untuk mengisi link refleksi kita. Kemudian sebelum kita tutup, kita foto dulu ngoten nggih Pak, Ibu. Oh, siap. Oke, kita foto dulu supaya ada kenangannya kalau kita sudah pernah belajar tentang segitiga restitusi dan bisa kita praktekkan juga untuk sosiodramanya. Kita praktekkan untuk kelas kita mulai dari kelas kecil sampai kelas besar ternyata semua bisa ya Pak Awang ya. Bisa dipraktekkan semua. Tinggal bagaimana kita cara kita mengimplementasikannya dengan memperhatikan kebutuhan murid kita masing-masing. Monggo Bu Mbak Retno. Mbak Retno siap ya untuk ambil fotonya. Kita ada 3 slide di sini. Untuk slide. Monggo Bu Retno yang memandu untuk menghitung mungkin. 1, 2, 3. Lanjut. Kedua. 2, 3. Slide terakhir 1, 2, 3. Udah. Oke, baik teman-teman. Saya panggilnya teman-teman gitu ya, soalnya biar kerasa lebih dekat tadi itu loh ya Pak Madum, supaya lebih dekat ada hubungan yang saling membangun. Ya. Ya Pak Wang, Pak Madum, Ibu Alfi, Bu Eva, Bu Farah, dan Bapak Ibu guru semua, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berbagi kisah, untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin dalam kami menyampaikan ada kesalahan, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf. Kiranya apa yang sudah kita terima hari ini, malam ini, bisa mendatangkan manfaat untuk kita, terlebih untuk murid kita. Semuanya kembali kepada murid kita, dari murid kita dan untuk murid kita. Tidak ada perjalanan yang tanpa tantangan. Kalau banyak rantangnya itu katanya catering ya Pak. Maka mari kita berjalan bersama-sama. Dalam perjalanan yang jauh, kalau kita bersama-sama akan lebih asik, akan terasa lebih cepat, walaupun pertamanya rasanya kayak lambat begitu. Mari kita tetap bersemangat untuk terus belajar dan belajar mempraktikkan hal-hal yang baik, karena hal yang baik pasti akan melahirkan buah yang baik juga. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di kesempatan lainnya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Elina, Pak Mahir, semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Apa kabar? Bapak Ibu izin live.
Untuk absennya langsung ke link refleksi ya Bapak Ibu, di situ ada sekaligus dengan absennya. Bu Farah mohon menunggu sebentar ya, Bu. Nggih, Bu, monggo. Inggih. Bu Retno, Bu Herlina, Oke, Pak siap Edi, Ibu. nggih. Pak Edi keluar ini. Bentar, saya panggilnya Pak Edi. Terima kasih Bu Fauzia untuk refleksinya, memperkaya pengalaman belajar yang berpihak pada siswa, membawa suasana belajar yang disenangi dari semua warga sekolah. Iya, betul Bu. Terima kasih Bu Fauzia.